Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa, Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang memberkati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026 Jumat 26 Juni 2026 dari kitab Injil Markus pasalnya yang pertama dimulai dari ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-28 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang penuh kuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Otoritas yang memerdekakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar seseorang berbicara dan langsung merasa, wah, orang ini benar-benar tahu apa yang dia sampaikan. Bukan cuma sekedar teori. Demikianlah yang dirasakan oleh orang-orang di rumah ibadat saat pertama kali mendengar Yesus mengajar. Berbeda dengan para ahli Taurat yang biasanya hanya mengutip hukum-hukum lama dengan kaku, tetapi Yesus berbicara dengan kuasa, otoritas yang hidup. Perkataannya tidak hanya menyentuh telinga, tetapi langsung menembus ke dalam hati. Namun kuasa Yesus tidak berhenti sampai pada kata-kata saja. Kuasanya langsung diuji ketika ada seseorang yang kerasukan roh jahat berteriak di rumah ibadat. Disinilah kita melihat perbedaan besar antara kuasa dunia dengan kuasa Yesus. Roh jahat itu tahu persis siapa Yesus, yang kudus dari Allah. Seringkali musuh-musuh rohani kita ketakutan atau rasa bersalah atau keputusasaan lebih tahu seberapa besarnya kuasa Tuhan dibanding kita sendiri yang sering ragu. Kuasa Tuhan yang menyembuhkan bukan menghancurkan, di mana Yesus tidak memakai kuasanya untuk pamer atau menindas. Dengan satu kalimat tegas, diam, keluarlah daripadanya. Yesus membebaskan orang itu. Kuasa Tuhan selalu bertujuan untuk memulihkan dan memerdekakan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di zaman sekarang ini kita sering kali diombang-ambingkan oleh banyak suara di sekitar kita. Suara media sosial yang menuntut kita menjadi sempurna, suara kekhawatiran tentang masa depan, atau suara masa lalu yang terus menghakimi kita. Tetapi nats ini pada malam ini mengingatkan kita suara siapa yang paling mau kita dengarkan. Yesus memiliki otoritas mutlak dalam hidup kita. Jika hari ini kita merasa terikat oleh kebiasaan buruk, rasa khawatir, cemas, atau beban mental yang berat, datanglah kepada Yesus. Dan izinkanlah firman-Nya berkuasa, berbicara atas hidup kita. Ketika Yesus memegang kendali, segala roh jahat berupa ketakutan, kepalsuan dalam hidup kita harus tunduk dan pergi. Karena itu, andalkanlah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, karena Dia selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih ya Yesus, Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Ajari kami untuk tunduk dan taat pada otoritas-Mu, bukan karena takut, tetapi karena kami tahu kuasa-Mu memerdekakan hidup kami. Berbicaralah dalam hati kami, tenangkanlah badai kecemasan kami, dan bimbinglah kami dalam setiap langkah hidup kami, karena kami adalah kepunyaan-Mu.
Kami mau beristirahat di malam ini, berkati kami Tuhan. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.